Guys, kita akan bahas kali ini mengenai pesawat trek yang ada di sini. Salah satunya adalah merek Aquila bersama dengan Mas Lukman. Kita akan kupas tuntas detail spesifikasi engine, kecepatan dan jangkauan dari trek merek Aquila ini. Ya, Mas Lukman, ini warnanya menarik nih Mas, biru. Jadi seperti memang kalau kalau di Dirgantara itu kan identik dengan warna langit ya. Jadi warna ini menarik banget nih Mas ya, pesawatnya ya. Nah, ini mereknya apa ini Mas, pesawat ini Mas? Ini mereknya Aquila Mas. Aquila ya. Engine-nya sendiri mereknya Rotax. Oke, jadi engine-nya Rotax, ini 2 tak ya kelihatannya ya? Betul. 2 tak ada 4 4 silinder ya? Ada 2 silinder. Oh, ini 2 silinder ya? Ada 2 silinder, 4 businya 4. Businya 4 ya. Dan ini sudah pakai air radiator ya? Betul. Ini bahan bakarnya bisa berapa liter nih Mas? Kalau bahan bakarnya fullnya 60 liter ya. 60 liter ya? Sampai 60 liter. Endurance-nya sendiri dengan keadaan bahan bakar full. Iya. Habisnya bisa sampai 3 jam. 3 jam ya? 3 jam itu mungkin sekitar 500 kilo ya? Karena, betul ya? Kalau 500 kilo sih tidak Nggak sampai ya? sampai. Maksimum speednya Mas, berapa Mas? Maksimum speed 90 km per jam ya? knots Mas. Oh, 90 knot ya? Mas, boleh dikasih tahu ini indikator di situ ada apa aja ya Mas ya? Kita lihat ke sini ya Mas ya. Indikatornya ada apa aja nih Mas? Indikatornya secara general ini ada untuk mengukur ketinggian. Ketinggiannya altitude ya? Meternya. Oke. Dalam hitungan feet ya, bukan Feet. meter. Oke. Biasanya kalau terbang sirkuit di aerodrome sini itu 1000 feet, sekitar 300 meter lah terbang. 300 meter ya, 1000 feet ya. Oke. Nah, untuk maksimum ketinggian trek itu sampai terbang berapa feet sih? Dia bisa 6000 bisa. Cuman kebanyakan kalau 6000 kan udara tipis ya, Iya. dingin gitu ya. Tapi pilot-pilot biasanya kalau untuk training di sini ya paling 1000 feet. Terbang 1000 feet ya. Yang kedua, indikator kecepatan nih, airspeed. Iya. Nah, dia bukan kilometer per jam, tapi knots. Knots itu sama dengan 1 nautical mile per hour. Kalau dikonversi itu 1,8 km per jam. Oh, jadi 1 knot itu 1,8 km per jam ya? Dan kemudian tachometer RPM untuk putaran engine. Ya ini standar lah ya untuk Fuel ya, fuel sama water Nah, temperature ini ya? water temperature. Iya, Jadi iya. pendingin mesin ini bukan pakai udara. Udara ya? Termasuk ada udara juga, tapi kebetulan di dalamnya dikasih air radiator, water coolant namanya ya. Water coolant, betul. Kayak di mobil. Iya ya. Dan ini ada 4 baling-baling ya Mas ya? Ya tergantung desain, ada kebetulan Aquila biasanya Aku bilang 4 blade ya? Karena kalau ada yang 2 blade, ada yang 3 blade gitu ya. Tapi kalau saya lihat di sini rata-rata hampir 4 blade semua ya Mas ya? 4 dan 3 sih. 4 dan 3 ya? Oke. Boleh tahu nggak Mas, ini namanya apa sih Mas ini Mas? Ini wings Wings ya? Bahannya ini bahan biasa atau spesial ya? dari apa ya, kayak buat untuk paragliding itu mirip parasut. Parasut ya? Dikontrol manual ya? Jadi meskipun dia engine mati, ketika kita terbang pun dia bisa dikontrol ya? Gliding. Jadi ada sistem safety. Setiap pesawat kan didesain untuk ada sistem safety ketika engine malfunction atau engine mati Mas. Iya. Jadi istilahnya namanya gliding. Gliding itu terbang tapi tanpa ada power dari sebuah mesin. Jadi dia hanya mengandalkan gaya angkat dari sayap ini biar dia tetap stabil untuk terbang sambil si pilot mencari lahan kosong untuk emergency landing. Iya. Makanya semua pesawat didesain untuk bisa gliding sampai dia turun. Nah, untuk kontrol ini sendiri dia opposite ya, atau berlawanan sama pesawat secara umum fixed wing. Oke. Kalau pesawat fixed wing ini belok kanan ya kontrol kolom belok kanan, Iya. kiri belok kiri. Betul. Enggak. Kayak becak ini, belok kiri Ke kanan? dia di ke kanan. Oh, kontrolnya begitu. Jadi ketika dia belok kiri, dia harus ke kanan. Ya. Kalau belok kanan Belok ke kiri. ya. Oke. Dan ketika mau naik? Ya mau naik diturun, Ya. belok kiri, belok kanan, gitu. Oke. Dan ini berat nggak sih Mas? Ketika dia berlawanan dengan angin gitu? Kalau menurut pengalaman pilot-pilot yang sudah bisa mengendarai ini sih katanya di atas nggak terlalu berat ya, Di atas ya? nggak terlalu berat ketika sudah terbang maksudnya. Pada saat mau take off atau mau landing gitu? Kayaknya
sih nggak terlalu berat. Nggak terlalu berat ya? Mungkin ada pressure lah ya di Jadi ya. dia full dipegang sama tangannya? Iya, sama tangan. Nggak ada bantuan apa namanya, stabilizer atau apa gitu, nggak ada ya? Full dipegang sama tangannya? Iya. Gaya yang masuk itu full berlawanan dengan tangan kita berarti ya? Iya. Oke. Dan dia tapi kalau terlepas gitu aman ya, ada penahannya ya? Kalau maksudnya dilepas tuh Iya, tanpa dipegang? ya sebetulnya kalau posisi dia cruise atau terbang lurus Iya. ya, dengan kondisi stabil sebenarnya bisa mas dilepas gitu. Oh, kalau dilepas karena dia mendorong begini ya? Ya. Nahannya di sini ya? Ya, tapi tetap si pilot tetap aware, tetap standby ya. Iya. Komunikasinya by HT ya mas ya? Ya, Dia terhubung ke untuk komunikasi kan secara umum aturan penerbangan harus komunikasi dengan tower ya, tower ya? untuk mengontrol lalu lintas udara Oke. Untuk di Pusdirga adanya di tower di sana ya? di dekat 09 sana. Oke. Bisa bawa apa mas kira-kira kalau terbang dengan ini mas? Bawa barang gitu? Bawa barang bisa nggak sih? Nggak bisa. Ya mungkin beberapa kayak bag di sini nih untuk fungsinya kan paling bawa beberapa dokumen atau oli-oli dulu mas. Oke. Kiri kanan ya. Tapi kan tetap ya pesawat itu ada minimum take off weight atau berat minimum syarat untuk bisa terbang. Kalau melebihi itu berbahaya. Oke. Jadi kalau ini kurang lebih kalau nggak salah ya 200 kilo atau gimana atau 300 kilo. 300 kiloan ya? Ya. Oke. Jadi kalau di atas itu pesawat nggak bisa terbang tuh. Makanya disebut minimum take off weight, minimum berat ketika take off. Ketika take off ya? Oke. Mas Sukman, ada beberapa pertanyaan nih dari apa namanya komen-komen di video sebelumnya ya Mas Sukman. Pesawat ini bisa parkir di rumah nggak? Kalau parkir bisa mungkin ya? Cuman Ya kalau parkir tertutup ya, yang penting tidak kena hujan mas. tidak kena hujan ya? Kalau untuk parkir doang di rumah gitu ya? Iya. Yang penting cukup dan jelas. Oh iya, karena tapi ini bisa dibuka kan? Bisa dibuka ya sayapnya kan? Ya bisa juga maksudnya dilipat gitu. Dilipat ya? Pesawat di belakang itu ya? Iya. Cuman kan repot mas. Yang repot sayapnya susah ya? Ya, Bongkar pasangnya susah ya soalnya? pasangnya repot kalau mau terbang kan, mending kalau misalkan customer pengen langsung terbang atau kita sebagai yang punya kan langsung terbang aja kan. Iya. Ya sebesar ini kalau di rumah kalau pengen punya bisa masuk pesawatnya. Oke. Makanya untuk pesawat bisa masuk pas lah gitu. Iya. Mas Sukman ini terima kasih banyak nih Mas. Ini mengenai Aquila mungkin sudah jelas sekali Mas kita ya. Mas, jadi kalau teman-teman yang mau menjadikan Aquila ini referensi buat pesawat terbang miliknya di sini, bisa juga di-searching ya Mas ya. Merek apa aja mungkin yang cocok, tapi ya kira-kira spek Aquila tadi ya begitu ya. Oke, Mas Sukman, terima kasih Pak Kemans. Ya, guys, sampai ketemu di video kita berikutnya guys. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.